ingin mengubah seseorang, ingin menarik seseorang nih dalam hidup kalian, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus punya energi yang kuat terlebih dahulu. Kamu yang harus jadi magnetnya. Kamu yang punya energi besar sehingga orang-orang di sekitarmu akan tertarik dengan energimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Salah satu prinsip yang aku gunakan terkait dengan rezeki ataupun finansial dan uang ya teman-teman, karir, pekerjaan, aku menerapkan prinsip dari hukum tarik-menarik atau LOA, yaitu you attract what you are. Makanya untuk menarik kekayaan, rezeki, atau hal-hal yang baik, maka aku menggunakan vibrasi dari energi berlimpahan atau keberlimpahan ya, abundance energy. Nah, salah satu tantangannya atau kendalanya nih yang sering teman-teman curhatin atau sering ditanyakan entah di Instagram maupun di kelas abundance yang aku adain, itu berkaitan dengan gimana kalau seandainya kita ada di lingkungan yang negatif. Lingkungan negatif ini banyak yang menyebut lingkungan yang toksik ya, entah itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan kerja. Biasanya dua ini sih, lingkungan kerja sama lingkungan keluarga. Gimana kalau kita berada di lingkungan negatif? Gimana supaya punya energi berkelimpahan nih teman-teman saat berada di lingkungan seperti itu? Untuk mengatasi hal ini, teman-teman coba terapin salah satu metodenya Gonzales yang biasa aku buat di materi khusus kelas abundance. Di situ salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah berani untuk mengambil keputusan besar. Nah, saat kita ada di lingkungan yang negatif, di lingkungan yang toksik, berada di antara energi negatif, orang-orang yang punya energi negatif, kita harus berani memutuskan. Kita harus berani memilih antara dua hal ini teman-teman. Jadi pilihannya dua ya. Kalian harus pilih nih di antara dua pilihan ini. Karena kalau enggak, kalian akan terus berada di kayak terombang-ambing gitu. Jadi pilihannya dua nih teman-teman. Nah, pilihan itu apa aja? Yang pertama adalah mau tidak mau kamu harus menaikkan energi yang ada di dalam diri kamu. Kamu harus jadi magnetnya, sehingga kita nggak akan terpengaruh dengan energi orang lain ya, karena biasanya tuh ya kita tuh gampang terdistract oleh orang-orang toksik ya, karena energi kita belum kuat sehingga kita mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh ucapan mereka, perbuatan mereka ya. Nah, jadi pilihan yang pertama adalah kamu harus menaikkan energi yang ada di dalam dirimu. Atau pilihan yang kedua, yaitu keluar dari lingkungan tersebut. Di pilihan yang pertama, menaikkan energi yang ada di dalam dirimu, ini aku udah pernah bahas ya. Jadi kalau teman-teman kayak ingin mengubah seseorang, ingin menarik seseorang nih dalam hidup kalian, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus punya energi yang kuat terlebih dahulu. Kamu yang harus jadi magnetnya. Kamu yang punya energi besar sehingga orang-orang di sekitarmu akan tertarik dengan energimu. Jadi kayak misalnya nih, kalau kita punya energi yang kuat, senegatif apapun orang lain, entah ucapannya, entah perbuatannya, itu nggak akan terpengaruh. Kita nggak akan terpengaruh teman-teman. Analoginya tuh kayak energi matahari ya, yang begitu kuat, maka dia nggak akan terpengaruh dengan energi yang di sekitarnya, benda-benda langit di sekitarnya. Yang ada justru benda-benda di sekitarnya itu yang akan mengelilinginya, yang akan ketarik dengan energinya. Nah, untuk menaikkan energi di sini, caranya itu bisa berbagai macam. Kalian bisa nyoba teknik-teknik LOA, misalnya kayak rutin afirmasi, rutin visualisasi. Kalau aku sendiri adalah kontemplasi ya, perenungan, mulai belajar kayak tentang diri aku gitu, mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, untuk mengenal Tuhan kan kalau katanya para
ahli tasawuf itu ya, orang-orang sufi itu kita harus kenal diri kita dulu. Kalau kita udah mengenal diri kita dengan baik, maka kita akan mengenal Tuhan, kita akan mengenal energi yang lebih besar. Jadi kenali diri kamu dulu ya, lewat perenungan, kontemplasi ya, atau meditasi mungkin, teman-teman riyadhah, amalan yang membuat kalian jadi pribadi yang kuat, sabar ya, amalan-amalan yang berat ya, contohnya misalnya sholawat sekian ribu gitu teman-teman. Jadi cari berbagai cara untuk menaikkan energi yang ada di dalam diri kamu. Banyak metodenya, banyak caranya, tinggal kamu pilih, tinggal kamu segera lakukan. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, ini menurut aku adalah pilihan yang terakhir ya. Jadi kita keluar dari lingkungan toksik atau lingkungan negatif tersebut. Hijrah ya teman-teman. Kita bisa belajar dari kisahnya Rasulullah. Rasulullah yang akhirnya memutuskan untuk hijrah keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, keluar dari lingkungan yang udah sangat negatif gitu. Tapi di sini ya yang aku bisa renungkan dari kisahnya Rasulullah kan udah punya energi yang begitu kuat ya teman-teman, udah pokoknya kayak sabarnya luar biasa. Kemudian di kesabaran itu juga Rasulullah melawan juga kan, menentang juga kalau ada hal-hal yang menyalahi gitu. Jadi beliau juga ada perlawanan, di tengah kesabarannya juga ada perlawanan selama itu benar gitu kan. Jadi energi beliau itu sudah begitu kuat, tapi ada titik di mana akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah keluar dari lingkungan tersebut. Apalagi ya, nih teman-teman, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan diri kita, misalnya kita ada di lingkungan negatif, di lingkungan yang toksik, dan itu sudah menyakiti mental kalian, sudah menyakiti fisik kalian, maka ya harus berani untuk keluar dari lingkungan tersebut, hijrah dari lingkungan tersebut. Karena kita bisa belajar ya dari kisahnya Rasulullah, beliau yang punya energi kuat seperti itu ya akhirnya juga memutuskan untuk hijrah atau pindah keluar dari lingkungan yang sudah bisa dibilang gak tertolong lagi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah berani memutuskan teman-teman. Kalian milih untuk bertahan, tapi dengan syarat harus punya energi yang kuat, menaikkan energi di dalam diri kalian, atau ya udah keluar dari lingkungan tersebut. Kalau kalian belum berani memutuskan ya, masih ngambang, masih ragu-ragu antara pilihan satu atau pilihan dua, maka ya kalian akan ada di situasi seperti itu terus, tersiksa batinnya, tersiksa pikirannya ya, perasaannya. Jadi mau tidak mau harus milih di antara dua pilihan tersebut teman-teman. Yang perlu jadi catatan juga saat kalian memutuskan sesuatu, itu juga perlu melihat situasi dan kondisi ya. Maksudnya di sini jangan memutuskan sesuatu di saat kalian sedang emosinya tidak stabil, sedang dalam kondisi marah, atau mungkin terbawa suasana emosi yang berlebihan, meletup-letup. Jadi kalian harus benar-benar memutuskannya secara bijak. Nah, kita udah dikasih alternatif sama agama kita untuk istikharah. Selalu curhat ke Allah, selalu minta petunjuk kepada Allah. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita pilih. Jadi dalam memutuskan pun, selain berani memutuskan, memutuskannya juga dengan pikiran yang tenang, dalam keadaan yang tenang. Jangan pas lagi emosi meledak-ledak, karena itu akan berbahaya juga teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa aku share ke kalian tentang gimana menghadapi situasi lingkungan negatif di saat kalian ingin menaikkan energi berkelimpahan. Mungkin teman-teman punya pengalaman terkait hal ini, ada yang punya pengalaman untuk berani memutuskan keluar atau berani bertahan tapi menaikkan energi. Nah, coba kalian share bagaimana pengalaman kalian, perubahan yang terjadi ya setelah kalian berani memutuskan di antara dua hal tersebut. Jadi teman-teman yang lain bisa belajar juga dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah mengalami dua hal ini tadi.
Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.